Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Hari ini kita akan belajar aturan di sekolah. Tema 6, subtema 2. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, aturan atau yang biasa kita sebut dengan tata tertib dan juga kebiasaan-kebiasaan yang baik yang boleh kita lakukan di sekolah. Aturan dibuat agar kita menjadi tertib, agar kita menjadi disiplin, agar kita menjadi lebih bertanggung jawab. Nah, sekarang kita pahami bacaan halaman 55. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi, ada tugas menulis, tugas bercerita, dan tugas lainnya. Nah, dari bacaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ini bisa kita sebut dengan tata tertib atau aturan. Setiap tempat pasti memiliki aturan yang berbeda-beda. Sekarang kita amati aturan di sekolah, aturan di restoran, aturan di rumahnya teman, dan aturan di rumah kita sendiri. Pasti beda-beda ya. Nah, semua aturan itu harus kita laksanakan agar hidup kita menjadi tertib, disiplin, dan kita menjadi pribadi atau anak yang bertanggung jawab. Dari bacaan ini, aturan di sekolah yang disebutkan adalah tidak boleh datang terlambat, memberi salam kepada guru, memperhatikan petunjuk guru, menyelesaikan tugas dari guru, dan berdoa kepada Tuhan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, aturan ini harus kita lakukan ketika kita mengikuti pembelajaran di kelas. Sekarang kita buka halaman 96. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Benny bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Benny melihat ikan di dalam kolam. Siti, aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dayu, betul sekali Siti. Benny, selain itu aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan. Dayu, aku juga setuju denganmu Benny. Ikan di kolam ini harus dirawat. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar aturan. Itu, oh iya aku lupa. Baiklah, aku akan ambil lagi sampahnya. Maafkan aku ya teman-teman. Nah, Siti, Dayu, Benny, dan Edo sedang membicarakan tentang peraturan yang ada di sekolah.
Tapi tiba-tiba Edo membuang sampah sembarangan. Jadi Edo melanggar peraturan atau tidak? Iya, Edo melanggar peraturan. Sekarang kita jawab, apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengapa tidak boleh membuang sampah sembarangan? Karena akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tercemar. Ya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Menasihatinya dengan baik-baik. Sedangkan yang keempat, sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita. Yang pertama tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak boleh menyakiti hewan. Pinter anak-anak. Yuk ditulis dulu jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke halaman 98. Ayo, di sini ada gambar siswa yang sedang menaati peraturan dan sedang melanggar peraturan. Kita cocokkan ya dengan deskripsi sesuai dengan gambar. Yang pertama, mencoret-coret tembok kelas. Ini adalah perilaku yang melanggar peraturan. Kira-kira kita jodohkan dengan gambar kedua. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah perilaku menaati peraturan atau tata tertib di sekolah. Kita jodohkan dengan gambar ketiga. Sedangkan yang terakhir, melaksanakan tugas piket kelas. Contoh perilaku menaati aturan atau tata tertib di sekolah. Kita jodohkan dengan gambar pertama. Dari sini kalau ada yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan ke bapak atau ibu guru masing-masing ya. Selamat belajar.